Ya yang saya pernah bilang itu, kemalanganmu itu ya karena dirimu sendiri. Padahal Gusti Allah itu selalu mengingatkan, sang guru sejati utusannya ini yang ada pada setiap manusia itu. Syekh Siti Jenar pada waktu ada pasukan dari Demak datang gitu ya. Kemudian dikatakan di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah. Nah, oh enggak ada sana yang ada. Ya udah kamu datang, Allah dipanggil gitu ya. Datang, oh di sini enggak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Kan itu harus dicerna. Maksudnya itu apa? Monggo Mas. Makasih Mas. Balik lagi Ki. Jadi gini Ki, ada satu pembahasan yang di salah satu media sosial lah tentang eh, bagaimana seseorang untuk menimba ilmu tentang spiritual itu kudu mesti pakai guru. Itu kenapa ya Ki? Ya, permasalahannya adalah yang akan dipelajari menimba ilmu atau menimba ngilmu. Nah, kalau ilmu pengetahuan atau kawruh ya, itu memang dibutuhkan guru orang dan buku. Karena yang namanya kawruh itu kan kumpulan pengertian karena tahu. Orang tahu itu kan karena indranya. Nah, itu misalnya melihat, mendengar, mencium, mengecap gitu. Sedangkan jika itu tidak berkesan, ya sudah hanya sekedar tahu saja. Ya. Tidak mempunyai makna. Tidak mempunyai makna. Tapi kalau orang itu berkesan kemudian mencari lebih dalam lagi, makanya ada istilah, oh dia mengerti. Misalnya begini, dia melihat kebakaran, ya sudah. Ya. Tetapi akhirnya dia mencari tahu dan akhirnya mengerti bahwa kebakaran itu karena kompor meledak atau karena konsleting listrik. Nah, dia akan tambah lagi keingintahuannya itu sehingga itu menjadi ilmu pengetahuan bagaimana hubungan antara listrik itu dengan komponen-komponen yang lain. Dan itu pasti juga akan diajarkan pada orang, hati-hati atau kompor gitulah. Kalau nyalain kompor gas itu jangan ditinggal pergi, nanti meledak dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang namanya ilmu pengetahuan karena mengerti. Dan yang namanya orang bisa mengerti ya karena apa? Karena suatu peristiwa ya, peristiwa pikiran. Dan mengerti itu kan ada yang dinyatakan mengerti fakta nyata, tapi juga ada yang tidak nyata, fakta rohani. Nah, bahwa alam semesta ini kan sesuatu hal yang sifatnya itu luas dan apa ya, kayak semacam rahasia gitu ya. Tapi bahwa Gusti Allah itu yang begitu maha segalanya, itu pun juga akan memberikan rahasia itu kepada orang walaupun sedikit. Dan tentu saja tidak semua orang ya. Mungkin sampai kulitnya doang, baru kulitnya doang. Ya tidak mesti juga. Misalnya satu contoh, ada orang diberi karunia. Orang bisa nggak membayangkan bulan? Nah, tapi ada orang ya, karena itu tadi dia melihat bulan, kemudian terkesan, akhirnya dotak-atik, akhirnya dia mengerti, nah akhirnya dia mampu untuk menguak rahasia itu. Sehingga ada pesawat ulang-alik, di sana diteliti walaupun bertahun-tahun, oh ternyata di sana ada kehidupan dan lain sebagainya. Artinya bahwa kawruh atau ilmu pengetahuan itu ya tetap dibutuhkan
guru, orang, dan juga buku. Namun bahwa ilmu itu atau kawruh itu sebetulnya mati. Ya, artinya itu kalau dia tidak kembangkan, ya sudah Hanya mati sebatas itu, itu hanya aja. sebatas itu. Nah, supaya bisa dikembangkan itu kan banyak membaca, Hmm. diskusi, ya toh. Nah, banyak hal lah, sehingga dia terus saja. Sama aja sampean dulu mungkin di SMP ahli atau juara matematika atau apa, atau bahasa Inggris. Tapi begitu di perguruan tinggi sampean bidangnya berbeda, ya toh, misalnya ngambil sastra yang tidak ada hubungannya dengan matematika atau akuntansi, ya sudah. Begitu ditanya anak atau cucunya ya sudah kebingungan. Tapi kalau itu ilmu pengetahuan itu terus saja dikembangkan dengan banyak membaca, banyak diskusi. Dan itu pun kan juga apa yang namanya pikiran yang pernah saya sebutkan waktu itu adalah ego. Ego itu dalam artian kadang-kadang kalau dia tidak mampu menahan diri ya sakarepe dhewe, butuhe dhewe, benere dhewe. Ah disitulah apa, yang perlu dipertimbangkan sehingga kalau tadi yang saya maksudkan atau saya tanyakan, guru dalam artian kawruh atau ilmu atau yang dimaksudkan adalah ngilmu. Itu beda, ya kan? Sebab kalau ngilmu itu tidak butuh guru orang dan tidak butuh Nah, buku. ciri-ciri khusus dari kita kita untuk belajar spiritual itu mencari guru itu seperti apa tuh, Ki? Kalau tadi saya sampaikan ya, kalau itu guru yang dalam artian untuk ilmu pengetahuan dan atau kawruh ya, tentu saja orang itu sudah apa ya, eee, sudah mumpuni dan dia istilahnya itu sudah dapat karunia ya, dia itu sudah kewahyon, dia juga sudah, pada tataran ngilmu, ya toh. Tataran ilmu itu dalam artian dia sudah, ada pembuktian. Karena yang namanya ngilmu itu pembuktiannya ya hanya pada, dirinya sendiri, ya. Bedanya ngilmu dan ilmu, ilmu itu tidak perlu harus percaya pada Tuhan. Tapi kalau ngilmu, itu harus, ada hubungannya. Satu contoh, eh belajar ilmu ketuhanan, ya. Orang tidak percaya saja bisa, dia kuliah misalnya ngambil, sekolah tinggi ilmu Al-Quran Hmm. atau ilmu Teologi. Alkitab, teologi dan sebagainya, tanpa dia harus percaya. Tapi kalau ngilmu, tidak bisa, harus. Itu apa? Ya karena itu hubungannya dengan sejati ning aku, dengan guru sejati, gitu. Yang itu tidak, suka tidak suka, percaya tidak percaya, itu hubungannya dengan Gusti. Oh, itu berarti ada kaitannya tentang yang dibilang guru sejati, Ngilmu. ngilmu. Oh ya, Oh, ya. itu seperti apa guru sejati itu, Ki? Jadi eh tadi apa ya? Tadi masalah kawruh ya, ilmu ya. Ini mungkin juga perlu saya sampaikan ya bahwa selama ini kita berbincang-bincang, Hah. yang saya sampaikan itu lebih kepada ilmu, Hmm. lebih kepada kawruh ya. Dengan harapan sampean itu apa yang kita diskusikan ini ada yang terkesan. Orang itu kalau terkesan pasti menjadi penasaran. Sebab yang namanya kodrat manusia itu dia itu mempunyai suatu daya. Daya apa pemikir yaitu lantiping pamikir hubungannya dengan kecerdasan otak. Kemudian juga ada lantiping panggreto hubungannya dengan rasa. Tetapi juga perlu diingat bahwa ada daya gaib Tuhan. Hmm. Yang kadang-kadang ini apalagi zaman Dilewatkan. sekarang itu apalah istilahnya gitu ya. Jadi orang kayak kurang ini. Padahal kalau hubungannya itu dengan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya, pada saat orang itu berusaha untuk menggapai apa ngilmu itu, ya keberhasilannya pun tetap saja itu karena karunia.
tapi tidak ada salahnya gitu. Yang penting bahwa bukan karena tekad dan niatnya yang menggebu, tapi tetap kepada karunia. Sehingga seorang guru yang membimbing untuk lari kepada ngilmu, ya itu pasti ada beberapa rambu-rambu yang harus disampaikan. Berarti tidak ada spesifikasi untuk guru sejati itu sendiri. Kita bicara guru sejati, ya. Nah, sebelum itu guru sejati itu apa sih, Ki? Saya pernah sampaikan ya tentang manusia, ya. Manusia itu kan dari mani laki perempuan, ya toh. Kemudian ada roh dari Allah, ya. Di mana mani ini menjadi nyawa, kemudian ada roh. Nah, setelah itu menjadi sukma. Jika kalau dulu saya sampaikan Honocoro Kodoto Sowolo, ada 2 utusan itu, yang namanya nyowo, yang dari mani laki perempuan ini kan larinya kalau ke logika, ke ego, itu kan enake awak. Beda dengan roh dari Allah itu. Dia adalah menggapai kehidupan rohani. Ya, ini. Jadi larinya adalah kepada guru sejati. Jadi kalau utusan itu tadi bahwa roh dari Allah, ya, itu adalah utusan, gitu. Allah tidak mau menciptakan manusia itu terus seperti itu, dan juga kalau tidak ada roh berarti ya tidak akan ada manusia, tidak bakalan hidup, gitu. Sehingga penciptaan Allah itu ya di situ. Nah, inilah yang harus disadari setiap orang itu tentang yang saya katakan itu. Orang kalau tidak memahami tentang hidup dan kehidupan, saya meragukan bahwa dia itu percaya kepada Allah, gitu ya. Jadi oke lah, saya kesampaikan dulu apa itu hidup dan kehidupan, ya toh. Nah, sehingga dengan demikian bahwa guru sejati itu sejati ning aku itu banyak yang keliru, tapi juga ada yang memberi sebutan, ya, tentang guru sejati itu. Misalnya ada yang menyatakan bahwa guru sejati itu adalah Nur Muhammad, gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa guru sejati itu yo pangeran kan jumeneng ingsun, misalnya pangeran. Ada lagi yang menyatakan bahwa guru sejati itu adalah Kristus. Ada lagi yang menyatakan guru sejati itu adalah anak Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa guru sejati itu adalah sukmo sejati dan sebagainya. Ya enggak apa-apa. Padahal sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah sama. Nah, dia adalah utusan yang ada di dalam diri kita. Cuma pembedarannya ada beda-beda. Ya, sebutannya aja yang beda. Tapi sebetulnya kalau dijabarkan ya sama. Karena yang namanya guru sejati itu sebetulnya ya yang nuntun kita, yang mengajari kita, yang menasihati kita. Makanya kadang-kadang ada orang yang ngomongnya aneh-aneh kemudian ditegur. Kamu itu menasihati orang gampang. Mbok kamu tuh menasihati dirimu sendiri. Gitu. Artinya ya sang guru sejati itu. Permasalahannya adalah orang itu tidak mau tahu, merasa ini apalah gitu, ya dianggap ini kebatinan, ini musuh ini, karena enggak tahu. Padahal setiap manusia itu sang guru sejati itu selalu menuntun kita. Sehingga sejajatnya orang, misalnya dia begitu di jalan misalnya melihat ada orang kecelakaan, entah gimana gitu, ada daya, ya, ada daya hidup, energi. Dia akhirnya harus berbuat sesuatu untuk orang yang kecelakaan. Padahal dia tuh jeleknya jelek lah kata orang gitu ya. Inisiatif pedulinya muncul. Ada itu. Nah, orang kan tidak ngerti ya bahwa misalnya kok aku bisa bicara loh, kok aku bisa, ya bisa saja. Ini kan kuasanya pribadi, raga gitu. Siapa sekarang yang bisa menghentikan aliran darah saya, jantung saya dan sebagainya? Artinya kan di kita ini sebetulnya ada daya hidup yang kadang-kadang orang tidak peduli gitu loh. Sehingga
bagaimana orang itu memelihara badannya agar supaya sang guru sejati itu juga nyaman sehingga bisa berkomunikasi, kan tidak ada. Apa tahapnya gini Ki, untuk mencapai guru sejati itu perlu dengan guru fisik dulu atau memang ada sendiri mencari guru sejati itu? Ya bisa saja, dalam artian gini, guru orang dan buku. Guru orang misalnya ada yang, waktu itu Sastro Jendro kan sampean menanyakan masalah itu hanya di Padepokan atau apa. Zamannya sekarang kan sudah modern ya. Nah, misalnya sekarang ini, banyak yang pada, Membuat. nonton gitu ya. Dia cerna, ini sudah guru gitu. Karena saya orang, cuman tidak langsung berhadapan dan tidak ada kebebasan untuk tanya jawab. Ya lah. Nah, karena penasaran hanya mendengar, dia mencoba mencari bukunya. Bener enggak itu yang diomongkan itu? Nah, itu namanya dia sudah terkesan, ya. Nah, dari situlah sang guru sejati itu kita tidak tahu bagaimana prosesnya karena memang dia utusan. Ya daya itu akan nyaut gitu loh. Kenapa tidak pernah nyaut? Ya yang saya pernah bilang itu, kemalanganmu itu ya karena dirimu sendiri. Padahal Gusti Allah itu selalu mengingatkan, sang guru sejati utusannya ini yang ada pada setiap manusia itu. Itu. Jadi sehingga orang zaman sekarang itu apa ya? Dia lebih kepada kesadaran dia sebagai kawula dan kesadaran sebagai bebrayan. Nah, itu yang namanya hidup itu juga salah satunya itu dia harus menyadari dia sebagai manusia di mana terdiri suatu material yang terdiri dari jiwa dan raga, di mana sebagai pribadi dia itu akan disanjung atau dia itu akan benci. Nah, misalnya, sadar nggak kamu? Kalau kamu nggak tahu berarti kamu itu nggak hidup, kan gitu toh. Nah, sadar nggak bahwa kamu itu adalah bagian dari masyarakat. Di mana masyarakat itu ada ya karena ada kamu. Kalau tidak ada kamu ya nggak ada masyarakat. Karena kamu terpencil sendirian di sana itu namanya kan bukan masyarakat. Nah, kesadaranmu sebagai bagian daripada masyarakat itu kan ada aturannya. Nah, disitulah peranan guru sejati yang sebenarnya juga menghendaki kehidupan itu adalah penuh dengan kedamaian, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan cinta kasih dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Cuman kalau kita kan tidak pakai mahal lah. Nah, itu sang guru sejati yang menuntun kita, yang membimbing kita, menasihati kita. Itu orang kadang-kadang terlupakan sehingga ya, sebagian besar menurut perasaan saya sekarang yang hidup itu maunya ya toh enak ya awake dhewe, awakku gitu toh. Itu juga dia lakukan ya toh. Tetapi bagaimana dia bagian daripada kawula ya hubungan vertikal dengan Allah yang dengan perbandingan yang wajar bahwa aku ini tidak ada apa-apanya, dia adalah segala-galanya juga dilakukan dengan melakukan sembahyang ya atau ke gereja, apa ke masjid atau kemana-kemana gitu. Pertanyaannya, ini dan ini tuh jumbuh enggak? Ini jalankan sendiri, ini dijalankan sendiri. Enggak ada benang merahnya, enggak ada sinerginya. Kalau ada sinerginya yang seperti kemarin saya katakan itu ya dia nggak mungkin lah menghujat orang, dia nggak mungkin lah memfitnah orang, dia nggak mungkin lah melakukan hal-hal yang dolim dan sebagainya. Ini berdiri lah ini sekarang ini kayaknya kecenderungannya orang itu seperti itu. Berarti si guru fisik ini itu hanya menjebatani untuk Oh iya, ke iya, guru sejati. iya. Karena yang namanya peristiwa rohani itu ya dengan suatu percaya itu kan sebetulnya kan kesadaran. Ya toh, percaya itu karena kesadaran. Kalau kamu tidur gitu ya kan nggak sadar gitu. Tapi yang namanya kesadaran pada Tuhan dan setiap ada kejadian yang sifatnya rohani, kan orang lain nggak tahu. Pembuktiannya kan hanya sampean sendiri. Orang lain boleh tidak percaya. Tapi kalau sampean percaya, wong sampean membuktikan, dia mengalami, mau apa? Gitu. Nah, itulah apa?
Apakah itu hanya terjadi pada sampean? Sebetulnya ya tidak. Hmm. Tidak. Jadi Berarti masing-masing individu tuh berbeda untuk mencapai si guru sejatinya itu. ya berbeda-beda karena dari dalam yang namanya kehidupan itu kan juga salah satunya memahami kehidupan itu kan adalah bagaimana mencapai tujuan hidup, ya toh, di mana itu hubungannya dengan berkarya dan berusaha, ya. Itu kehendak dan nafsu itu kan juga di perbedaan itu kan karena tinggi rendahnya seseorang, ya toh. Dalam segala hal gitu. Misalnya orang yang dia punya kehendak tinggi, nafsu tinggi gitu akan berbeda orang yang nerimo, yang santai. Itu akan berbeda gitu. Itu perbedaannya di situ. Tetapi bahwa saya yakin setiap orang walaupun belum pernah belajar seperti ini sebenarnya juga bukan pernah ya, mungkin agak sering mengalami kejadian-kejadian yang sifatnya itu hubungannya dengan sang guru sejati. Mungkin saya pernah ngasih contoh. Misalnya jam 2 baru tidur. Padahal jam 3:30 udah harus bangun karena ada perlu ini. Tek ngomong, aku nih. Kenapa bisa? Kan itu kan sesuatu hal yang kalau diomongkan, itu kebetulan saja gitu. Dan tidak hanya itu, banyak hal yang kadang-kadang mau mau melakukan perjalanan misalnya mau pulang ke Jawa gitu, mau naik bis X gitu misalnya. Suatu kemudian ada perasaan yang aduh badanku kok enggak ini loh, ngapain ya udahlah besok sajalah. Besok Feeling, lebih ke feeling mungkin. ya itulah yang namanya lantiping panggraita tetapi orang tidak pernah digarap. Yang kadang-kadang orang wah itu hanya kebetulan saja. Yo ndak lah. Gusti Allah kok kebetulan. Wah itu karena kasihnya Allah itu kepada kita. Sehingga yang namanya rasa lantiping panggraita itu pasti orang punya. Tahu-tahu besok dia ada berita bahwa bis yang harusnya kemarin tak tumpangi masuk jurang misalnya. Itu sesuatu hal yang hanya bisa dibuktikan oleh orang Si itu. individu itu sendiri Individu yang itu. merasakan itu. Oh iya, orang bisnis misalnya. Nah, intuisinya karena dia rasa lantiping panggraita, dia bisa mengatakan, aduh kalau ini caranya begini ini. Orang berbicara gila itu cerdas banget ya dia. Dia belajar tentang tentang sifat watak orang. Oh kalau begini omongannya begini, ilmu komunikasinya. Oh berarti dia bohong ini. Ya boleh saja. Makanya ada yang disebut juga dengan kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali semesta. Mungkin gitu. Nah, iya. Jadi katakanlah misalnya, saya berapa kali kalau misalnya katakanlah Gusti sambil menunjuk ke atas gitu ya. Kenapa kok harus menunjuk ke atas? Kan kalau itu tidak ngerti kan orang tuh pada naik nengok ke atas. Aduh Wah mana itu sih Gusti jual Allah? langit Kan gitu gitu kan. toh. Iya toh? Kalau di atas itu berarti dia hanya satu toh. Gitu loh. Artinya menunjuk ke atas itu adalah dia itu yang paling di atas. Ya. Yang maha segalanya. Maknanya itu yang di atas itu pasti yang punya kewenangan penuh, yang punya kuasa penuh dan yang punya segalanya. Jadi anak-anak kalau Gusti gini harus dijelasin. Jangan sampai si anak itu pemikirannya itu Gusti Allah di sana. Jadi kalau sembahyang gini kayak hanya di sana gitu loh. Makin tinggi. Loh lah ya. Sedangkan Allah itu sebetulnya ya ada di mana-mana. Alam semesta ini ya Tuhan. Kamu itu juga Tuhan. Makanya ada kata-kata suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, orang harus juga mencerna Tuhan itu ada di kamu ya lah. Kalau pernah dengar atau baca misalnya Syekh Siti Jenar pada waktu ada pasukan dari Demak datang gitu ya. Kemudian dikatakan di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah. Nah, enggak ada sana yang ada nih. Ya udah kamu datang, Allah dipanggil gitu ya. Datang di sini enggak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Kan itu harus dicerna. Maksudnya tuh apa? Setiap perkataan tuh mesti Oh dicatat. iya. Karena dalam bahasa kita pun istilahnya
kata-katanya itu cuma perumpamaan-perumpamaan. Iya, dan itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam dirimu itu ada Allah, ada utusannya. Itu yang menuntun kamu, yang membimbing kamu, yang ngajari kamu, yang menasihati kamu. Orang yang tidak paham, akhirnya dia yang kemarin saya katakan, zamannya merdeka kok jiwanya dijajah sendiri, pikirannya dijajah sendiri. Orang lebih yang saya katakan itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya kepada kecerdasan otak, intelektual. Tapi dalam artian rohani, moral, tidak kepikirkan gitu. Ilmu pengetahuan, ya, teknologi itu lebih kepada bermegah diri gitu. Karena itu tidak ada hubungannya dengan percaya atau tidak pada Tuhan. Itu. Jadi kalau misalnya saya baca tulisan gitu. Orang yang cenderung lebih menonjolkan kepada kecerdasan otak itu orang barat. Gitu. Tetapi di dunia ini hanya di orang-orang Nusantara asli itu yang mampu ya mempunyai kemampuan dua ini gitu. Jadi Logika dan rasa. iya, iya, ada tulisan yang seperti itu dan dikatakan orang Nusantara asli, bukan orang Indonesia asli. Kebetulan itu tulisan juga tahun lama gitu. Jadi apa ya? Ya kalau orang sejati ning aku, kalau kamu mau mencari ini ya carilah dirimu sendiri gitu. Ya artinya juga apa yang selalu saya katakan itu. Orang harus mengerti, akhirnya memahami tentang hidup ya. Setelah itu tentang kehidupan. Sehingga kalau dia menyadari, mengerti tentang hidup ya, bahwa hidup itu orang itu mempunyai daya. Daya itu datangnya dari mana? Gitu loh. Dan dia itu siapa? Gitu. Kesadaran bahwa dia itu kesadaran dia sebagai manusia, kesadaran dia sebagai bagian dari bebrayan, kesadaran yang pernah saya sampaikan waktu itu adalah bagian dari kehidupan. Dan satu kesadaran bahwa manusia itu juga mempunyai kebutuhan yang pernah saya sampaikan untuk melangsungkan kehidupannya, melangsungkan keturunannya dan lain sebagainya. Itu adalah yang namanya kehidupan, sehingga untuk semuanya dibutuhkan karya dan usaha. Di sana itu nggak ada berkarya, nggak ada berusaha, adanya hanya cuman yang dilupakan adalah ini tidak match dengan yang namanya eh, apa Rasa. daya dari Iya. gaibing Allah itu tidak, karena Berarti dianggap itu tabu. ini secara tidak langsung ini hanya ke personal pribadi seseorang, bukan secara umum. Oh iya, iya, bahwa dibutuhkan guru orang dan buku itu hanya untuk untuk memahami langkah-langkah, cara-cara gitu. Apa sih yang akan dikehendaki Tapi gitu. bukan mendewa-dewakan sang gurunya itu. Sang guru fisik ini. Loh, guru sejati itu kan bukan fisik ini. Kan bukan fisik ini. Dia itu juga tidak kelihatan. Makanya kalau ada orang mengatakan, ayo Gusti Allah itu kelihatan atau tidak? Tidak. Oh iya, karena dia yang berkuasa atas alam semesta yang tidak kelihatan. Loh, kemahannya di mana? Loh, Allah itu kelihatan. Loh, lihat alam semesta ini kan kelihatan. Gitu. Ya itulah Allah. Nah, bukan berarti wah itu Allah, bukan. Dalam artian bahwa betapa maha segalanya Allah itu, sehingga alam semesta yang kelihatan tidak kelihatan itu ya Allah itu sendiri yang menciptakan itu. Ketika sampai di situ berarti kesadarannya sudah mulai kesadaran Oh iya, oh iya, semesta. oh iya. Dan biasanya kalau itu terkesan ya, walaupun juga ada orang yang akhirnya tergelitik untuk mengetahui ya, rahasia alam. Nah, bahwa untuk mengetahui rahasia alam itu yang mana, nah, itu ya karunianya kemana. Orang misalnya kalau dianalogikan waktu SMA, wah aku nanti mau jadi dokter, gitu ya. Tahu-tahu begitu dia sudah dewasa, dia ahli di bidang ekonomi atau di bidang perpajakan atau di politik, gitu. Jadi ya panggilan itu banyak.
Tapi yang milih kan Gusti. Gitu loh. Artinya panggilan tuh orang mendaftar gitu toh. Ya enggak masalah. Tapi bagi saya itu sudah lebih baik. Kita pun hidup ya karena beliau kan. Iya, iya. Dan kalau kemarin ya waktu Sastro Jendel itu saya nyatakan yang namanya Polokromo, laki-laki itu wiji dadi supaya jadi wiji aji. Lah ini kan berhubungan. Artinya itu bahwa ajaran-ajaran zaman dulu itu tidak berhenti zamannya ini gitu ya ndak. Karena Gusti Allah itu begitu kasihnya kepada kita, begitu sayangnya pada kita, pada saat manusia itu muncul keraguan-raguan, nah dipilihlah orang, diberi karunia untuk dia Memberitahu. mendapatkan sastro, ya toh? Nah, sastro cetha, kemudian dia ajarkan, ya toh? Dan menurut saya ya, setiap diberi sama Gusti Allah itu kemudian diberikan, pasti akan diberi lagi. Bukan diberi kemudian disimpan untuk dirinya sendiri gitu ya enggak. Nah, sehingga dengan demikian bahwa yang namanya guru sejati itu ya ada dalam dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengenali kalau guru orang dan buku itu hanya memberikan rambu-rambu, memberikan tata cara. Bahwa pada saat orang tersebut misalnya sampean, gimana Ki? Oh kalau saya, pasti saya ngomong kalau saya. Nah kemudian sampean lakukan, ya toh. Kok nggak seret? Suatu ketika, pada saat sampean mapan gitu ya, das nggak tahu gimana sampean melakukan hal yang tidak seperti yang saya sarankan, gitu. Itu hebatnya di situ itu. Gitu. Jadi yang namanya pertemuan dengan guru sejati itu tidak mesti kalau saya ya tidak ada kok namanya ada amalan, ada bacaan itu ya ndak. Tapi bagaimana kita sumeleh ing pamikir ya toh sumarah ing karep tinar buka membuka hati hanya untuk Tuhan. Berarti istilahnya yang bisa menggambarkan guru sejati itu ya masing-masing individu. Masing-masing individu. Tidak bisa untuk diceritakan. Menurut saya seperti ini Masing-masing individu. Mungkin beda dengan Ki. Ya. Ininya. Misalnya saja, ya, suatu ketika sampai ada masalah, ya, dan saya kira banyak, ya, yang menghadapi masalah, yang akhirnya dia kayak buntu, akhirnya dia menyendiri, ya, dia tidak mau berkumpul dengan keluarga, dia pengen menyendiri. Ini saja sudah tuntunan, sebab kalau di rumah berantem terus karena emosi, ada gerakan, energi, ada daya yang minta supaya menyendiri. Ya, dia menyendiri, dia ngalamun gini-gini. Tidak taunya ada suatu dialog di dalam kita sendiri. Gitu. Jadi kita mengeluh gini-gini kayak ada nasihat. Itulah sang guru sejati. Gitu. Tapi orang kadang-kadang nggak pernah kepikir itu. Padahal banyak ya orang. Saya kira semua orang pernah ngalami hal-hal yang seperti itu. Cuman dia itu, wah aku dapat ilham. Ilham itu yang nasihat dari sang guru sejati. Bukannya Gus Walah di atas sana. Iya bukan. Begitu maha segalanya Allah itu sehingga semuanya itu dijaga. Semuanya itu dibimbing. Semuanya itu diayomi. Semuanya itu dinasihati. Itu agar sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak manusia. Nah, pesan untuk generasi zaman sekarang tuh untuk mencari guru sejati itu seperti apa sih? Ya seperti yang saya sampaikan itu ya di Pangruwating Diyu itu ya toh. Bagaimana dia membuka hati untuk Tuhan ya toh dan dia melawan ego-ego yang saya sampaikan ya. Ego itu larinya ya ke material, kemudian ke liberalisme dan sebagainya. Itu kan diyu, keangkaramurkaan. Pada saat seseorang ya sudah melatih diri untuk melawan itu ya, pikiran mau melawan ya, tapi jangan dikira bahwa itu tidak ada perannya sang guru sejati ya, sehingga orang itu orang pada bingung, kok kamu berubah, nggak ngerti. Loh kok nggak ngerti? Karena bukan pikiran.
sang guru sejati yang menuntunnya, gitu. Jadi sesuatu hal yang apa ya, itu bisa kita bicarakan, tetapi bahwa membuktikan hal yang seperti itu ya hanya yang bersangkutan. Dan biasanya, itu akan terjadi perubahan tanpa disadari. Tapi orang lain, tumben kamu tidak emosinan, tumben kamu sabar, tumben kamu bijaksana, tumben Sesuatu kebiasaan yang berubah. kebiasaan yang berubah yang dia tidak sadari. Nah, akhirnya setelah ditegur sama orang ya, "Oh, tumben kamu baru sadar, Nah, di situ baru mencoba lagi gitu. Walaupun sebetulnya dia itu tanpa disadari dia itu sudah ada kontak gitu. Niat saja itu sang guru jati nggak bakalan lah. Selalu aktif bagaimana caranya gitu. Oke, terima Itu. kasih Ki untuk Sama-sama. pengetahuannya. Ya ini sesuatu hal yang luas tapi ya dasarnya saja lah. Oke. Katakanlah saya ini baru SD jadi cara mengajarnya ya apa kalau orang kuno itu sak gaduk-gadukku nut kadewasanku. Sebisa-bisaku sesuai dengan kemampuanku. Karena saya hanya lulusan SD, ya kelas yang saya sampaikan ya kelasnya segitu. Bukan kelas yang SMA. Wah, banyak itu. Iya, iya. Banyak itu. Tanya itu beliau-beliau itu supaya menjabarkan secara gamblang nggak usah di Terima ya. kasih Ki. Oke, sama-sama. Ayo Rahayu. Rahayu Ki.